Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah nilai residual pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar, maka model regresi dianggap tidak valid. Dampak dari tidak terpenuhinya asumsi normalitas adalah biasnya nilai T dan F hitung. Ada beberapa teknik pengujian normalitas. Yang pertama, analisis grafik normal p-plot. Yang kedua, uji normalitas dengan metode signifikansi, skewness, dan kurtosis. Ketiga, uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov test. Dan yang keempat, uji normalitas dengan Jarbera atau GB test. Nanti akan dijelaskan keempat teknik pengujian ini secara konsep maupun aplikasi dengan SPSS serta interpretasinya. Contoh, seorang mahasiswa melakukan penelitian tentang pengaruh pendapatan dan jumlah anggota keluarga terhadap pengeluaran. Penelitian ini dilakukan terhadap 30 orang kepala keluarga di daerah Z, di mana X1-nya adalah pendapatan yang diukur dalam juta rupiah, X2 jumlah anggota keluarga dalam satuan orang, dan Y atau variabel dependennya adalah pengeluaran diukur dalam jutaan rupiah. Diasumsikan penelitian ini sudah dilaksanakan dan datanya sudah ditabulasi ke Microsoft Excel. Ini adalah data hasil penelitian terhadap 30 orang kepala keluarga. Variabel independen pertama atau X1 adalah pendapatan, X2 anggota keluarga, Y atau variabel dependen adalah pengeluaran. Selanjutnya, data ini kita impor ke SPSS untuk dilakukan uji normalitas. Kita buka SPSS. Ini adalah tampilan SPSS. Ada data view, gunanya untuk menginput data. Ada variable view, tempat memberikan nama variabel. Kita kembali ke data Excel, kita copy, paste di data view. Sudah tercopy, berikutnya kita beri nama variabel. X1, X2, Y. Pada label kita beri nama lengkap variabel. Pendapatan, jumlah anggota keluarga, pengeluaran. Kita kembali ke data view, kita simpan data terlebih dahulu, file, save as,
uji normalitas. Data kita simpan di dokumen saja. Save. Data sudah siap kita uji normalitasnya. Tadi sudah kita jelaskan ada 4 teknik pengujian yang akan kita lakukan. Pengujian pertama, uji normalitas dengan grafik normal p-plot. Pengujian normalitas menggunakan analisis grafik normal p-plot, yaitu dengan membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal digambarkan dengan sebuah garis diagonal lurus dari kiri bawah ke kanan atas. Distribusi kumulatif dari data sesungguhnya akan mengikuti atau merapat ke garis diagonal. Kriteria pengujiannya, apabila titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal pada grafik normal p-plot, berarti nilai residual berdistribusi secara normal, dan sebaliknya. Kita akan praktekkan. Ini adalah data hasil penelitian yang sudah kita input ke SPSS. Langkahnya, analyze, regression, linear, Y K dependen, X1, X2 K independen, plot, dependen KY, Z resid KX. Lalu aktifkan normal probability plot. Continue. Oke. Inilah output uji normalitas dengan grafik normal p-plot. Output ini bisa kita copy lalu kita interpretasikan. Berdasarkan output SPSS, untuk grafik normal p-plot terlihat bahwa distribusi titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya searah dengan garis diagonal. Dapat disimpulkan nilai residual pada model regresi berdistribusi secara normal. Teknik pengujian normalitas kedua menggunakan metode signifikansi, skewness, dan kurtosis. Pada metode ini, terlebih dahulu dicari nilai kurtosis dan skewness. Setelah didapat nilai kurtosis dan skewness, maka langkah berikutnya kita harus mencari nilai Z dari skewness dan Z dari kurtosis. Adapun rumus Z skewness, S dikurang 0 dibagi akar 6 per N. Sementara Z kurtosis sama dengan K dikurang 0 dibagi akar 24 per N. Ketika Z skewness dan Z kurtosis telah didapat, maka dibandingkan dengan angka kritis, di mana kriterianya jika nilai
Z skewness dan Z kurtosis kecil sama dari nilai kritis 1,96 pada toleransi 5%, berarti nilai residual berdistribusi normal. Kita kembali ke data SPSS, analyze, regression, linear, Y ke dependen, X1, X2 ke independen, save, aktifkan standardize, continue, oke. Kembali ke data, terlihat ada variabel baru terbentuk. Berikutnya, analyze, descriptive statistik, deskriptif, standardize, pindahkan ke variabel, option, aktifkan kurtosis dan skewness, continue, oke. Inilah output deskriptif statistik dari nilai residual. Terlihat nilai skewness 0,113, nilai kurtosis 0,374. Output ini bisa kita copy, lalu kita interpretasikan. Nilai skewness dan nilai kurtosis kita masukkan ke rumus. Pertama yang harus kita cari adalah nilai Z skewness. Rumusnya S dikurang 0 dibagi akar 6 dibagi N. S adalah nilai skewness, N jumlah observasi. Kita masukkan angkanya. Z skewness sama dengan 0,113 dikurang 0 dibagi akar 6/30. Maka hasilnya adalah 0,253. Z kurtosis K dikurang 0 dibagi akar 24 dibagi N. K nilai kurtosis, N jumlah data. Z kurtosis sama dengan 0,374 dikurang 0 dibagi akar 24/30. Maka hasilnya 0,418. Berikutnya kita bandingkan dengan nilai angka kritis. Nilai Z skewness 0,253 dan Z kurtosis 0,418 lebih kecil dari nilai kritis 1,96. Berarti nilai residual berdistribusi secara normal. Uji normalitas ketiga adalah Kolmogorov-Smirnov. Uji normalitas statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov
merupakan uji normalitas menggunakan fungsi distribusi kumulatif. Kriteria pengujiannya, apabila nilai sig pada output SPSS besar dari alfa, berarti nilai residual model regresi berdistribusi normal. Kita kembali ke data di SPSS. Langkah uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov. Analyze, regression, linear, Y K dependen, X1, X2 K independen. Klik Save. Aktifkan Unstandardized. Continue. Lalu OK. Abaikan ini, kita kembali ke data. Sudah tampil nilai residual pada variabel baru. Selanjutnya kita uji normalitas dari nilai residual ini. Analyze, non-parametric test, legacy dialog, lalu pilih one sample Kolmogorov-Smirnov. Pindahkan variabel unstandardized ke test variable list, lalu tekan OK. Inilah output uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov. Output ini kita copy, lalu kita interpretasikan. Berdasarkan output uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov, diperoleh nilai sig 0,2. Jika dibandingkan dengan alfa, maka diketahui 0,2 lebih besar dari 0,05. Berarti nilai residual pada model regresi berdistribusi normal. Uji normalitas keempat adalah Jar-Bera. Untuk menguji normalitas menggunakan Jar-Bera ini dapat dilakukan dengan membandingkan nilai statistik JB yang kita hitung dengan nilai chi-square tabel, di mana kriterianya jika nilai JB kecil sama dari nilai chi-square tabel, maka nilai residual berdistribusi normal. Tentu terlebih dahulu perlu kita hitung nilai JB-nya. Adapun rumus mencari JB adalah N dikali S kuadrat dibagi 6 ditambah K dikurang 3 dikuadratkan dibagi 24. S ini merupakan koefisien skewness atau nilai squeeze, sementara K adalah koefisien kurtosis atau nilai kurtosis. Jadi dalam menggunakan uji normalitas JB ini
kita harus menghitung terlebih dahulu skewness, kurtosis, lalu kita masukkan ke rumus JB. Lalu setelah JB kita dapat, maka akan kita bandingkan dengan nilai chi-square tabel. Nah, bagaimana cara melihat chi-square tabel? Ini adalah chi-square tabel. Nilainya baku. Terlebih dahulu kita tetapkan taraf signifikannya. Kita menetapkan 5%. Lalu N kita berapa? N kita 30. Ketentuannya, untuk menentukan DF rumusnya N dikurang K. N 30, K adalah jumlah variabel 30 dikurang 3. Kita lihat di nilai DF 27. Maka diperoleh nilai chi-square tabel 40,113. Tingkat signifikan 5%. DF 27. Maka nilainya 40,113. Selanjutnya kita kembali ke data SPSS untuk mencari nilai skewness dan nilai kurtosis. Langkahnya: analyze, regression, linear, Y K dependen, X1, X2 K independen, save, aktifkan standar dice, continue. Oke. Abaikan ini, kembali ke data. Sudah terbentuk, inilah variabel nilai residual. Analyze, descriptive statistik, deskriptif, pindahkan variabel standardized residual ke variabel option, aktifkan kurtosis dan skewness, continue. Oke. Inilah output deskriptif statistik dari nilai residual. Terlihat nilai skewness 0113, nilai kurtosis 0374. Output ini kita copy, lalu kita hitung JB test dan kita interpretasikan. Ini adalah rumus JB, skewness kuadrat dibagi 6 ditambah kurtosis dikurang 3 dikuadratkan dibagi 24. N adalah jumlah responden. Kita masukkan 30, 0,113 dipangkatkan dibagi 6 ditambah 0,374 dikurang 3 dipangkatkan dibagi 24. Maka hasilnya adalah 8,684. Setelah didapat nilai JB,
maka tentu harus kita ambil kesimpulan. Apakah nilai residual kita berdistribusi normal atau tidak? Di mana kita bandingkan dengan nilai chi-square tabel. Chi-square tabel kita adalah 40,113. Berarti nilai JB lebih kecil dari nilai chi-square tabel. Maka dapat disimpulkan nilai residual pada model regresi berdistribusi normal. Jadi kesimpulannya ada 4 teknik pengujian normalitas yang bisa dipilih. Silahkan dipilih, ada analisa grafik, ada memakai skewness dan kurtosis, bisa menggunakan Kolmogorov-Smirnov, bisa juga menggunakan GB test. Demikian saja, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.